Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Aringga Jaya Putra NIM 290 dan Ilham Wahyu Santoso NIM 291 dan juga Yudi Nur Cahyono dengan NIM 294 akan mempresentasikan mengenai PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, perseroan melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market konsumen ASEAN. Kemudian melebarkan pangsa pasarnya ke negara-negara di Asia. Saat ini produk perseroan telah tersebar di 5 benua di dunia. Ini adalah contoh produk PT Mayora Indah Tbk. Visi dan misi PT Mayora Indah Tbk. 1. Menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk dan jenis. 2. Dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan memberikan nilai tambahan yang baik bagi seluruh stakeholders perseroan. 3. Dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan berada. Selanjutnya adalah analisis eksternal makro. Analisis eksternal makro biasa digunakan untuk menentukan peluang dan juga ancaman. Kunci faktor eksternal terdiri dari ekonomi, global, teknologi, politik dan hukum, dan sosial budaya. Untuk kunci faktor eksternal ekonomi, peluangnya adalah PT Mayora Indah Tbk melakukan kegiatan ekspor ke berbagai negara dengan memberikan keunggulan dari segi kualitas produk, diferensiasi produk dan inovasi produk. Lalu untuk ancamannya, ketika inflasi meningkat, maka akan berdampak pada penjualan dan produksi yang dilakukan oleh PT Mayora Indah Tbk. Lalu kunci faktor eksternal global. Peluangnya adalah dalam pengembangan pasar internasional, PT Mayora Indah Tbk memperluas pasarnya sampai ASEAN dan Eropa. Untuk membangun pasar ekspor, PT Mayora Indah Tbk menekankan bahwa kualitas produk adalah suatu keharusan dan kualitas utama. Selain itu, memahami konsumen luar maupun dalam dan memformulasikan the winning product to meet their needs atau wants merupakan kunci utama. Untuk ancamannya, ekspor Indonesia kebanyakan masih bersifat memenuhi pesanan atau order. Ekspor sifatnya bukan menyerang, yang artinya belum menunjuk produk ekspor berdaya saing. Lalu yang ketiga, kunci faktor eksternal teknologi. Teknologi yang digunakan PT Mayora Indah Tbk dalam tahapan pembuatan hingga pengemasan sudah menggunakan teknologi tingkat tinggi. Dengan teknologi tersebut dapat mempercepat dalam kegiatan produksi barang. Lalu untuk ancamannya, semakin canggih teknologi yang digunakan pasti semakin mahal biaya perawatan mesinnya. Oleh karena itu, perusahaan harus menyiapkan dana lebih dalam perawatan setiap mesin yang digunakan. Yang keempat adalah kunci faktor eksternal politik dan hukum. Untuk peluangnya, regulasi ekspor impor pangan memberikan dukungan lebih kepada produsen industri makanan. Hal tersebut membuat PT Mayora Indah Tbk dapat memperluas penjualan produk di dalam maupun luar negeri. Lalu untuk ancamannya, keadaan politik di dalam maupun di luar yang tidak stabil dapat berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi, sehingga perusahaan harus berhati-hati dan memperhatikan setiap aspek ketika akan melakukan kegiatan ekspor impor. Lalu yang terakhir, kunci faktor eksternal sosial budaya. Untuk peluangnya, masyarakat Indonesia suka dengan hal-hal yang bersifat instan dan konsumtif.
Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh PT Mayora Indah Tbk untuk meningkatkan produksinya dan menambahkan beberapa varian agar konsumen tertarik untuk membelinya. Lalu untuk ancamannya, masyarakat Indonesia yang cepat merasa bosan dengan suatu produk dapat menjadi ancaman tersendiri bagi perusahaan. Terlebih lagi banyak persaingan yang ada dari perusahaan lainnya. Analisis eksternal mikro. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Dengan variabel skala ekonomi, diferensiasi produk, biaya pengalihan, kebutuhan modal, kebijakan pemerintah. Dengan nilai poin 7,3 yang berarti tinggi. Ancaman produk pengganti. Dengan variabel produk pengganti, tarif produk pengganti, pangsa pasar produk pengganti. Memiliki nilai 6,5 yang berarti juga tinggi. Kemudian kekuatan tawar-menawar pembeli. Memiliki variabel pangsa pasar pembeli, informasi produk, biaya beralih ke produk lain, laba pembeli. Dengan nilai poin 7,4. Kemudian kekuatan tawar-menawar pemasok. Dengan variabel dominasi pemasok, produk pemasok, integrasi maju, pasar pemasok, memiliki nilai 7,4 yang berarti juga tinggi. Kemudian persaingan antar pesaing dalam industri yang sama, memiliki variabel jumlah pesaing, diferensiasi produk, pertumbuhan industri, biaya tetap, hambatan pengunduran. Memiliki nilai 6. Kemudian analisis internal. Audit manajemen. Yang pertama, apakah perusahaan menggunakan konsep manajemen strategis? Ya. Apakah struktur organisasi sudah sesuai? Ya. Apakah manajemen di semua tingkat hierarki membuat rencana secara efektif? Tidak. Audit pemasaran. Apakah perusahaan memiliki strategi promosi, periklanan, dan publisitas yang efektif? Ya. Apakah kualitas produk dan layanan pelanggan baik? Iya. Apakah saluran distribusi yang ada dapat diandalkan dan hemat biaya? Tidak. Kemudian audit keuangan dan akuntansi. Pertama, apakah perusahaan memiliki modal kerja yang cukup? Iya. Apakah kebijakan pembayaran dividen masuk akal? Iya. Apakah manajemen keuangan perusahaan berpengalaman dan terlatih dengan baik? Iya. Kemudian audit produksi dan operasi. Apakah pemasok bahan mentah, suku cadang, dan subrakitan dapat diandalkan dan masuk akal? Iya. Apakah perusahaan memiliki kompetensi teknologi? Iya. Apakah fasilitas sumber daya dan pasar berlokasi strategis? Iya. Audit penelitian dan pengembangan. Apakah perusahaan memiliki R&D? Apakah mereka memadai? Iya. Apakah teknologi produk kompetitif? Jawabannya iya. Audit sistem informasi manajemen. Apakah sistem informasi ramah pengguna? Tidak. Apakah sistem informasi perusahaan terus ditingkatkan? Iya. Apakah pelatihan komputer disediakan untuk pengguna sistem informasi? Jawabannya iya. Key internal faktor. Strength. Yang memiliki weight dengan bobot tertinggi adalah didistribusikan kepada lebih dari 150.000 outlet retail dengan nilai 0,14, sedangkan yang terendah adalah iklan produk yang menarik 0,01. Untuk rating
Penjualan bersih 2018 meningkat 14,3%, didistribusikan kepada lebih dari 150.000 outlet retail, dan iklan produk yang menarik sama-sama memiliki rating sebesar 4, sedangkan memiliki varian 6 kategori produk dan penggunaan teknologi yang tinggi mempunyai nilai rating 3. Kemudian weakness yang memiliki nilai WEG tertinggi adalah 0,11, yaitu produk menggunakan zat adiktif berbahaya bagi kesehatan bila dikonsumsi dalam jangka panjang dan berlebihan. Kemudian WEG terendah 0,01 adalah perusahaan tidak dapat memaksimalkan utang yang ada. Nampak dari ROE yang rendah, yaitu 13,96%. Biaya periklanan yang tinggi, tingginya utang untuk belanja modal, pengalokasian modal perusahaan yang buruk dikuasai oleh masyarakat sebesar 67,07%, rawan untuk diambil alih oleh pihak lain, kurang memperhatikan jenjang karir, memiliki nilai rating 2. Perusahaan tidak dapat memaksimalkan utang yang ada, nampak dari ROE yang rendah, yaitu 13,96%, dan produk menggunakan zat adiktif berbahaya bagi kesehatan memiliki nilai rating 1 dengan total WEG score 2,56. Kemudian ke external factor opportunities. WEG tertinggi adalah 0,13, yaitu meningkatnya jumlah penduduk menjadi 273,2 juta pada tahun 2025. Sedangkan WEG terendah adalah 0,07, yaitu dengan adanya masyarakat ekonomi Asia 2015 maka jangkauan pasar meluas. Untuk rating tertinggi adalah 4. Masyarakat Indonesia suka dengan hal-hal yang bersifat instan. Sedangkan rating terendah adalah 1, yaitu masyarakat Indonesia yang konsumtif. Kemudian trade dengan WEG tertinggi adalah 0,15, kenaikan upah minimum regional sebesar 11%. Dan yang terendah adalah 0,1, melemahnya mata uang rupiah. Kemudian yang memiliki rating tertinggi yaitu 4 adalah melemahnya mata uang rupiah. Sedangkan rating bernilai 2 ada 2, yaitu pertambahan jumlah kompetitor dan produk pesaing lebih komplit. Memiliki total WEG score 2,71. Metric Toast. Di dalam Metric Toast ini terdapat 4 poin penting, yaitu yang pertama strength, yang kedua weakness, yang ketiga opportunities, yang keempat threats. Dari keempat poin tersebut akan dibentuk menjadi 4 strategi. Yang pertama yaitu strategi strength and opportunities, terdiri dari 1. Menambah varian-varian produk baru setiap tahun. Yang kedua, melakukan penambahan varian rasa yang baru untuk produk yang belum banyak varian sehingga bisa memuaskan selera konsumen yang beragam. Kemudian yang kedua, strategi weakness opportunities, terdiri dari 1. Mencari angle investor untuk menanamkan modal. Kedua, mencari pihak manajemen yang berkompeten dari MEA sehingga bisa meningkatkan ROE yang diterima. Kemudian yang ketiga, strategi strength and threats, terdiri dari 1. Menggunakan teknologi canggih yang hemat energi. Kemudian yang terakhir, strategi weakness and threats, terdiri dari 1. Mengiklankan produk pada media internet seperti YouTube, Instagram, dan lain-lain. Yang kedua, memperbaiki jenjang karir kepada karyawan yang berkompeten. Analisis BCG. Dalam analisis BCG ini kami mengambil 4 produk biskuit dari PT Mayora Indah. Yang pertama yaitu Mariroma, tingkat pertumbuhan pasar 15%, relatif market share 1. Yang kedua Sari Gandum, tingkat pertumbuhan pasar 13%, relatif market share 0,7. Yang ketiga Better, tingkat pertumbuhan pasar 11%, relatif market share 0,6.
4. Slay oleh tingkat pertumbuhan pasar 8%, relatif market share 0,4. Berikut ini adalah matriks BCG dari keempat produk biskuit PT Mayura Indah. Produk Mari Roma, Sari Gandum, dan Better berada dalam posisi start karena market growth dan relatif market share yang tinggi. Strategi yang dapat digunakan yaitu penetrasi pasar, pengembangan produk, integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan integrasi horizontal. Sedangkan produk Slay Oleh berada dalam posisi dog karena market growth dan relatif market share yang rendah. Strategi yang dapat digunakan yaitu penghematan, divestasi, dan likuidasi. Alternatif strategi. Alternatif strategi dalam matriks hubungan daya saing dan kondisi lingkungan, PT Mayora Indah berada pada kuadran 5. Pada kuadran tersebut, alternatif strategi yang dapat digunakan yaitu 1. Stabilitas, 2. Merger, 3. Integrasi horizontal, 4. Aliansi strategis, 5. Divestasi. Kemudian, berdasarkan Grand Strategy Matrix, PT Mayora Indah berada pada kuadran 1. Pada kuadran tersebut, perusahaan dapat menggunakan strategi sebagai berikut. 1. Pengembangan pasar, 2. Penetrasi pasar, 3. Pengembangan produk, 4. Integrasi ke depan, 5. Integrasi ke belakang, 6. Integrasi horizontal, 7. Diversifikasi relate. Strategi terpilih. Ada 3 strategi terbaik yang dipilih oleh PT Mayora Indah. Yang pertama yaitu penetrasi pasar, memiliki 5 ya dari kondisi perusahaan. Yang kedua, pengembangan pasar, memiliki 4 ya dan 1 tidak dari kondisi perusahaan. Yang ketiga, pengembangan produk memiliki 5 ya dari kondisi perusahaan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.